Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fudori, yang terhormat kepada seluruh penyuluh agama Islam, keluarga Sakinah Kota Surabaya, dan juga terkhusus kepada Ibu Nurul selaku Ketua Rumah Sakinah Surabaya. Syukur alhamdulillah adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan hidayah sehingga kita dapat berkumpul baik secara tatap muka maupun virtual melalui Zoom tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya, salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita syafaat insyaallah sehingga kita bisa menikmati Dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada acara siang hari ini akan diselenggarakan pengajian rutin keluarga Sakinah yang akan disampaikan oleh Ustaz Barik. Namun sebelum itu, marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan pembacaan Al-Quran agar acara ini diridhoi oleh Allah dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Hadiyah yang bersyafaat Rasulullah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni sambutan singkat untuk tujuan dan juga terselenggaranya acara ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga kita keluarga berbahagia dari untuk para peserta harus satu maupun satu dua yang berbahagia. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita memberikan hidayah sehingga kita bisa live lewat Zoom penyelenggaranya acara pada kesempatan ini. Semoga kita salam semoga kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan semoga kita nanti akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di menjadi ini. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Zoom ini adalah akan mempertemukan semua peserta dari Allah dan juga Allah. Dan insya Allah setelah kita mengadakan Zoom yang pertama ini, mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan Zoom berikutnya. Dan tanggal 12 nanti kita akan mengadakan acara ta'aruf sesi kedua. Jadi para peserta yang sudah mengikuti atau yang belum mengikuti nanti akan jadi otomatis jadi peserta di Oktober dan tanggal 12 nanti sesi kedua akan dilaksanakan. Karena itu kami mohon teman-teman yang sudah berpartisipasi di ta'aruf peserta ta'aruf 1 maupun 2 mohon nanti tetap mengikuti instruksi atau namanya yang
memberikan kepada semua orang. Saya kira demikian. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru. Selanjutnya, mari semuanya kita tata niat kita terlebih dahulu. Yang mana yang pertama adalah kita niatkan pertama adalah untuk menuntut ilmu. Yang kedua yakni kita niatkan sebagai wadah silaturahmi kita sebagai peserta maupun panitia dan kita telah mengadakan ta'aruf dari satu kemarin. Dan yang ketiga adalah kita niatkan bersama apa yang menjadi hajat kita, yaitu mempertemukan antara calon mempelai itu bisa terlaksana dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan diberikan beberapa kesempatan untuk bertanya kepada para peserta, mungkin bisa mempersiapkan pertanyaannya, karena pada siang hari ini tema kita adalah jodoh menurut pandangan Islam. Kalau Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina wa syafi'ina wa tumanna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hawla wa la quwwata illa sesi kedua rahimahullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka silaturahim dan bersahli ruang bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini kita biasa mendapatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma wa ala alihi biasa bermanfaat kepada junjungan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jemaah ini pertama kali pada seminar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara masalah jodoh dan keberkahan pada siang hari ini kita adalah jodoh bersama menurut syariat Islam.
adalah sesuatu yang sangat istimewa. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan untuk kita jodoh yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Kadang-kadang kita terbaik Allah mengatakan kita merasa padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an wa kullu syai'in khalaqnahu ta'ala setiap sesuatu kami dikatakan berpasangan supaya kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan sebenarnya melakukan perbuatan ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada tubuh, ada perasaan, otot kanan, otot kiri, masa kita yang ada perasaan, yang ada cerita, masih hidup. Ini salah pilih atau membuat yang memilih. Mari kembali kepada salah. Pertama, yakinkan dulu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti ada pasangannya. Penjemaah guru setelah dan sahabat-sahabat Ustaz-Ustazah perlu agama Islam wa masyayikh rahimahullah. Dalam Islam sendiri, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ajaran kepada kita melalui sebuah hadis. Tuhul mar'ada di arba'in. Nikailah istri seorang wanita melalui 4 hal. Di antaranya yang pertama yang kita pilih adalah dimana karena kekayaannya. Kalau kita memilih perempuan yang banyak hartanya, diharapkan setelah menikah jangan sampai sorot-sorot kecil. Apakah boleh? Boleh. Tapi kita harus mengukur diri. Jangan sampai kita yang datang seorang laki-laki yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga ternyata jadi tulang rusuk. Akhirnya harga diri kita diinjak-injak. Itu yang harus kita perhatikan. Terkadang orang yang kaya sebelum menikah belum tentu setelah menikah tambah kaya raya, bisa jadi miskin. Kalau tidak kita pilih masalah hartanya, bagi Rasul juga solusi lagi. Lihat sabiha, kita lihat nasabnya orang baik-baik. Kemudian juga melihat kecantikan, ketampanan yang kita pilih. Dan yang terakhir, wanita karena agama. Tetapi dalam kehidupan kita, di masyarakat kita, di dunia nyata, kita melihat atau mencari yang tempat-tempatnya sempurna, yang sulit untuk kita dapatkan. Dan Allah sampai dulu. Terkadang suci tapi kata ayu, terkadang suci ayu bukan dari bukan baik, terkadang cantik
tapi nggak sampai subuh. Warganya juga nggak sampai api asapnya. Tapi ketika empat-empatnya itu yang jadi pilihan bagi kita menurut hadis Rasul adalah tidak di dunia, yaitu agamanya. Ketika kita memilih agamanya, maka insya Allah artinya kita mengutamakan para jamaah. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan ya paling tidak sesuai dengan selera kita dan tidak bertentangan dengan agama kita? Apa langkah-langkah kita? Yang pertama, tips yang pertama dalam rangka memilih jodoh atau mencari jodoh yang terbaik buat kita, karena kita memilih jodoh itu tujuannya untuk membina makhluk di rumah tangga yang satunya mawaddah warahmah, dan itu tidak mudah. Lek asal contoh saja pokoknya kalau ayu itu banget bawa pulang, atau yang perempuan yang mengalang buang kereta api berada langsung main teman malam, mungkin bahagianya sesaat, pada akhirnya kita akan bersama. Lalu langkah kita ini kan belum kita tanamkan. Yakinkan dulu kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu pasti berpasangan. Dan ketika Allah menentukan diri kita di alam makhluk itu, kita tidak pindahkan dari rezekinya. Kapan kita meninggalnya atau sengsara atau keselamatan, kita berdoa. Tinggal kita untuk mencari ikhtiar dan selalu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelak kita yang pertama yakinkan dulu hati kita, yakin aku ini tolong jodohi, karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak petunjuk. Dan yang ketiga, berkumpulan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik, dan insya Allah paling tidak walaupun itu berjurus pada, itu berjurus tabiai, paling tidak berkumpul orang-orang yang baik. Kemudian langkah yang keempat, dalam rangka memilih atau mencari jodoh yang sesuai dengan jodoh kita dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta tolong kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, guru kita, ustaz kita, atau melalui media seperti ruang saking, insya Allah nanti akan didapatkan suami atau istri yang soleh dan soleh. Dan ini merupakan cita-cita dari semua yang menjadi pemikiran penduduk agama Islam bidang keluarga sakinah, membantu saudara-saudara kita yang ingin mencari jodoh dan tujuannya untuk keluarga yang sakinah, warahmah. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah singkat dari Ustaz Barik. Selanjutnya, yakni kami beri kesempatan 3 penanya. Mungkin 1 terlebih dahulu. Lalu mungkin dari peserta, kalau ingin berbicara, silakan bisa angkat tangan raise-nya atau langsung berkomunikasi dengan kami. Jadi dulu. Saya Ustaz. Kalau Ustaz dari nama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta taruh dan juga para pengurus, teman-teman penyuluh. Tugas kita ini adalah untuk mempertemukan jodoh secara agama. Kendalanya begini, Ustaz. Seringkali kita ingin menjodohkan seseorang dengan orang lain. Ini kesesuaian keinginan yang berbeda ini, Ustaz. Ada yang laki-laki saya mencoba mempertemukan dengan yang perempuan. Yang laki-laki menginginkan dari sisi usia. Yang laki-laki usia 42. Saya temukan dengan wanita usia 39 ya waktu itu. Jadinya ketuaan. Saya turunkan, saya carikan usia 24. Yang 24 lari kejauhan. Kadang-kadang mencari, saya ingin yang gemuk, saya carikan yang gemuk, kegemukan. Cari yang kurus, kekurusan. Ini sulit, Ustaz. Ini mohon petunjuk, Ustaz, bagaimana konsep agama untuk menjodohkan orang supaya sama-sama mau gitu, Ustaz. Sudah saya landasi kamu supaya membuat batas waktu, kan usiamu ini sudah lebih gitu, sudah lebih dari kebiasaan, deadline lah berwaktu. Lalu kamu dasari dengan iman. Memang jodoh itu kan dari Allah, jangan sampai jodoh itu di tangan hansip ya. Jodoh itu di tangan Allah. Jadi kamu harus menerima bahwa inilah jodohmu itu gitu. Ini masih sulit, Ustaz, untuk memberikan motivasi keimanan pun juga masih sulit, Ustaz. Mohon petunjuk, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jadi pertanyaan dari Ustadz Imron tadi, kok sulit sih golekno jodoh dulurku iki. Yang pertama tadi saya sampaikan, terkadang sesuatu yang baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Allah. Terkadang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum tentu baik menurut kita. Tapi yang menurut Allah baik itulah ketika kita mampu mengikuti itu insya Allah. Harapan kita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, karena kita jodoh yang kita landasi karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan bisa diwujudkan menjadi keluarga yang baik yang tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang ke-26, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika warahuna mimma yaqulu lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula.
Mereka yang dituduh itu bersih daripada apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan yang mulia atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita itu dalam rangka mencari jodoh, kita harus pandai-pandai mengukur titik sekufu. Jangan sampai kita itu pokok selono, kepingin kodok itu. Tapi kita nggak pernah ngomong sopo siapa. Ya kecuali kalau itu orang yang kaya, mobilnya banyak, mewah, rumahnya mega, jabatan tinggi, mungkin tinggal kolek. Itu bisa. Tapi itu pun apakah menjamin dalam rumah tangga nanti bahagia sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu kasih mawaddah warahmah, belum tentu tidak. Kalau dalam ada nilai agama diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, artinya kita harus berdiri dan umur rejected boleh umur pulas ya pulau tidak melakukan terus tetap belum itu Gendong. ayo bang boleh mau bang itu main bonus bang. Jadi mengukur diri sopo di awakku ganteng muda ayu muda artinya begitu untuk terlalu jomplang gitu loh, karena akan menentukan di masa yang akan datang. Jangan sampai seorang laki-laki nanti ketika mau masalah kode-kode ilmu nunggu dari manggung tentu atau mungkin orang berlalu bisa jadi seperti itu. Maka dari itu kita harus pandai-pandai mengukur diri. Wong api insya Allah kalau Allah diberikan dengan jodoh yang adil yang terbaik. Artinya sesuatu yang terbaik untuk Allah yang itulah yang terbaik. Karena sesuatu yang baik tidak tahu bahwa yang ini apa anu, tapi pada dasarnya akan menetapkan dalam rumah tangga. Wallahu terima kasih Ustadz Barik. Tadi kami simpulkan bahwasannya dikembalikan lagi kepada para calonnya. Apa yang dicari, tujuan nikah itu untuk apa? Ada pertanyaan dari peserta melalui kolom chat. Nah, ini dari Mbak Linda. Mungkin untuk peserta agar lebih mudah mendapatkan jodohnya, mohon untuk Bapak atau Ibu bisa diberitahu anggota-anggotanya, istilah kata. Tiap-tiap anggota bisa saling mengetahui biodatanya. Nanti mana yang bisa menjadi pilihan kami, maka akan kami sampaikan pada Bapak Ibu Panitia. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Nurul. Monggo Bu Nurul. Yang jelas, semua data peserta ta'aruf 1 maupun 2 adalah privasi, dan kami pun memberikan nomor-nomor itu atas seizin peserta. Jadi kami mohon maaf, barangkali kami tidak bisa men-share nomor tersebut karena itu adalah menyangkut privasi. Untuk kalanya, misalkan ada salah satu peserta ternyata tertarik dengan peserta lainnya, itu kita akan memfasilitasi dan akan kami lakukan dengan video call maupun ta'aruf langsung bertemu dengan peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Pak, insya Allah kalau semua peserta saling menyadari, artinya kalau sudah usianya misalkan sudah tidak muda lagi, kan juga mengukur dengan pasangannya, atau barangkali usianya masih terlalu muda, kemudian sesuai dengan harapan yang terlalu tinggi, kita juga saling mengukur satu sama lain. Jadi istilahnya kita sama-sama tahu kita di keluarga Sakinah ini kepingin berusaha untuk
mempertemukan pasangan yang satu dengan yang lain. Insya Allah dengan ikhtiar ini keluarga Sakinah bisa menjembatani dan semoga bisa cool harapan dan bisa panjenengan semuanya bisa menemukan jodohnya di sini di Rumah Sakinah. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan terakhir. Ustaz Sofirin. Nah, dari orang pengajar ada yang bertanya langsung sebenarnya. Ini pertanyaan terakhir dari Kakak Sofirin SD. Nah, Ustaznya mau tanya, saya pengalaman sosmed SD. Apalagi kebanyakan sosmed wanita baik mendapatkan pria jelek. Bagaimana dengan Terima kasih. Sebenarnya ayat Allah itu selalu relevan dalam kehidupan kita. Dan tidak salah kita, salah pergaulan. Tadi sudah sampaikan tips untuk mendapatkan jodoh ini dan menurut syariat Islam, di antaranya pertama yakinkan dulu bahwasanya pasti Allah menciptakan sesuatu itu ada pasangan. Dan kedua berupaya kepada Allah, berlindung kepada Allah. Qur'an ayyun dan Allah menunjukkan kepada. Dan yang ketiga, berkumpulan dengan orang-orang yang oleh berkumpulan pembohong hati-hati, insya Allah akan hati-hati. Lek kumpul ke sosmed terus, kita nggak tahu mencari kucing dalam Karung. Saya nggak ada kucingnya. Wajah jelek bisa dilangsungkan tulis dengan cantik demo Edi. Mobil nyelang tonggo rental iso gaji yang belum berake. Artinya kembali kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah jangan akan kita kenal dan akan kita dapatkan orang-orang yang baik pula. Terima kasih. Wallahualam. Terus kira-kira yang mungkin jawaban dari Ustaz tadi, saya mau menambahkan bahwasanya kita tahu bahwasanya sosial media adalah kita untuk menampakkan supaya kepada diri masing-masing. Ini dari sosial media itu yang menampakkan yang baik-baik. Ini sepertinya seperti kan yang tidak tadi itu sebagian kecil, namun sebagian besar kebanyakan pada di dasar lautnya. Mungkin seperti itu. Kasus yang mungkin yang wanita nanti kena gejala itu mungkin hanya 1-2, namun kebanyakan kan tidak seperti itu. Makanya dari itu kita coba untuk berinteraksi secara realistis saja. Mungkin gitu gitu. iya. Dan waktunya juga sudah. Mungkin dari sini bisa kita ambil. Kalau memang apa namanya Silakan dibutuhkan. kita ada pembahasan lagi, nanti kita lanjutkan pada pertemuan pengajian selanjutnya. Kami mohon kepada para peserta dan para panitia kita istiqomahkan. Hari ini hari Senin, nanti mungkin pengajian berikutnya akan hari Senin atau hari lain, mohon bisa diikuti. Mungkin nanti akan sasarannya akan melalui media kami melalui Instagram dan Facebook agar lebih banyak jamaah peserta untuk kita sama-sama bisa itu mungkin sekian dari kami. Mohon maaf dari panitia apabila salah-salah atau kekurangan baik secara kata-kata maupun alat untuk kita virtual ini sambil berjalan nanti akan insya Allah akan kita berbagi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, barangkali saja.